Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Izan Maulana. Di sini saya akan mempraktikkan atau menjelaskan ya dari praktik tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Oke. Tugas 2 ini saya adalah membangun sebuah aplikasi ya, pengelolaan data bahan ajar agar menggunakan Vue.js ya, dan memanfaatkan data bahan ajar Vue.js ya yang diberikan pengajiannya sesuaikan dengan indikator penilaian aja. Yang pertama mungkin di sini untuk arsitektur ya proyeknya. Di sini saya menyusun folder secara terpisah antara tampilan data dan logika ya, seperti halaman utamanya berada di stok HTML, kemudian file datanya di folder JS bersama script video. Penamaan file juga dibuat jelas agar struktur proyeknya mudah ditelusuri lah atau mudah dicari seperti itu ya. Karena di sini juga hanya sedikit Pak ya. Seperti itu. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu mengenai data binding dan directive list rendering. Saya menerapkan Mustache dan Vitex untuk menampilkan teks ya. Kemudian untuk catatan bahan ajar ya. Oke. Kemudian ya serta VBin serta pada atribut yang berubah dinamis ya, di sini ya. Dan bahan ajar ditampilkan menggunakan V4 ya. Di sini ya. Bahan ajarnya di sini menggunakan V4, vModel, dan juga seluruh input seperti kategori PPJ dan pencarian terhubung yaitu dengan vModel ya. Itu kategori ya, berkategori seperti ini ya. Selanjutnya menggunakan conditional ya. Penggunaan conditional saya terapkan dengan VIF, VElse ya, dan VShow di sini ya. Untuk menampilkan status stok seperti aman, nipis ya di sininya ya, dan kosong berdasarkan nilai quantity ya. Oke. Selanjutnya penggunaan komponen atau metode yang saya penuhi dengan membuat properti yang menangani proses filter kategori filter PBJ ya, seperti ini yang tadi vModel ya. Pencarian teks, tambah teks stok menipis, data yang kosong. Kemudian ya watchers, saya menggunakan 2 watchers. Yang pertama itu memantau perubahan stok ya, itu ini di sini ya, perubahan stok ini. Untuk pencarian juga di sini ya. Sedangkan watcher untuk membantu perubahan filter menyesuaikan daftar tampilan agar tetap relevan seperti ini. Misalkan ini MK wajib atau manajemen ya, ini ada semuanya langsung. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya terkait formulir dan validasi ya, ada tambah bahan ajar baru di sini ya. Saya membuat input untuk menambah data bahan ajar dan memberikan validasi sederhana. Misalnya memastikan kolom wajib tidak boleh kosong dan kuantitasnya harus dipenilai angka. Misalkan di sini MK 7753, misalkan judulnya di sini sembarang, pilihnya untuk Jakarta, misalkan kategorinya, misalkan kategori tidak pilih, terus kemudian ininya 10 ya. Sini isi teks tidak bisa 25 ya. Kemudian tambah ya. Nah, di sini MK pilihannya tidak muncul ya. Kita bisa ubah di sini MK pilihan wajib ya. Nah, di sini seperti itu. Kemudian ya tampilan saya menggunakan yang tampilan sederhana saja Pak, agar mudah dikendalikan atau mudah digunakan seperti itu, ramah ya, seperti itu ya. Kemudian
di sini kita coba halaman tracking ya, yang dimana kita menggunakan contoh dari bahan ajar. Oke, kita copy, kita cari ya, di sini sudah muncul ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk tugas 2 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.